Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang kupergoki suami berselingkuh dengan gundiknya. Aku datang untuk melabrak. Tapi tak disangka, suami si pelakor menahanku dan berbisik, "Jangan cerai dulu, ikuti rencanaku." Detik itu juga dia memberiku uang 3 miliar. Tak kusangka ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Matahari pagi baru saja menyembul di balik cakrawala, memancarkan sinar keemasan yang hangat dan menembus jendela kaca bening rumah kediaman Gita. Seperti biasa, Gita sudah terbangun sejak fajar. Baginya, memulai hari dengan memberikan yang terbaik untuk keluarga, khususnya untuk suaminya, Nando, adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Pernikahan mereka yang berjalan selama 4 tahun selalu tampak harmonis di mata orang-orang. Nando adalah sosok suami yang mapan, bekerja sebagai seorang manajer eksekutif di sebuah perusahaan swasta terkemuka, sementara Gita memilih mendedikasikan waktunya untuk mengurus rumah tangga dengan penuh kasih sayang. Pagi itu terasa begitu tenang. Setelah menyelesaikan beberapa urusan rumah dan merapikan pakaian kerja Nando yang harum, Gita tersenyum menatap pantulan dirinya di cermin. Ia mengenakan pakaian kasual yang rapi, bersiap untuk pergi keluar. Hari ini adalah hari yang istimewa karena Nando sempat mengeluh bosan dengan menu makanan kantin kantor lewat pesan singkat semalam. Sebagai istri yang perhatian, Gita berencana membelikan menu sarapan dan makan siang favorit Nando di sebuah restoran siap saji dan kafe estetik yang searah dengan jalur kantor suaminya, lalu mengantarkannya langsung sebagai kejutan. Nando pasti senang, gumam Gita dalam hati, sembari mengambil tas tangan dan kunci mobilnya. Jantungnya berdesir oleh rasa rindu yang hangat, jenis rindu yang biasa dirasakan oleh seorang istri yang mencintai suaminya dengan tulus. Perjalanan pagi itu terbilang cukup lancar. Kota belum terlalu padat oleh kemacetan total, hanya hiruk-pikuk pekerja yang mulai memadati jalanan. Gita mengemudikan mobilnya dengan santai, menikmati alunan musik lembut dari radio. Pikirannya melayang membayangkan senyuman Nando saat melihatnya datang membawa kantong belanjaan berisi makanan kesukaannya. Nando adalah pria yang selalu memujinya. Pria yang selalu berkata bahwa kehadiran Gita adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Setidaknya, itulah yang selalu Gita percayai hingga detik itu. Mobil Gita akhirnya berbelok ke arah area komersial yang cukup elit, tempat di mana terdapat bar dan kafe terkenal yang merangkap sebagai tempat sarapan premium di pagi hari. Tempat itu terkenal dengan kopi dan hidangan baratnya yang lezat. Gita memarkirkan mobilnya dengan rapi, lalu melangkah turun. Udara pagi yang sejuk menyapa kulitnya, membawa aroma kopi yang kuat dari dalam kafe. Gita berjalan menuju konter pemesanan yang terletak di bagian depan. Setelah memesan beberapa menu paket sarapan lengkap beserta kopi Arabica kesukaan Nando, ia memutuskan untuk menunggu di area tunggu yang agak dalam, dekat dengan sekat kaca yang membatasi area kafe umum dengan area bar yang lebih privat. Di pagi hari, area bar biasanya sepi, namun beberapa meja di sudutnya sering digunakan oleh pengunjung yang menginginkan privasi lebih. Saat itulah, pandangan mata Gita tanpa sengaja terlempar ke arah sudut ruangan bar yang temaram namun tetap terlihat jelas dari posisinya. Di sebuah meja bundar di pojok ruangan, duduk seorang pria dengan setelan kemeja yang sangat familiar di mata Gita. Jantung Gita tiba-tiba berdegup 2 kali lebih cepat. Kemeja biru navy dengan corak garis tipis di kerah. Itu adalah kemeja yang Gita setrika sendiri tadi malam. Gita menajamkan pandangannya, menolak mempercayai apa yang dilihatnya. Pria itu adalah Nando. Suaminya yang seharusnya saat ini sudah berada di ruang rapat kantor, atau setidaknya sedang berkutat dengan tumpukan berkas di mejanya. Namun, kejutan itu berubah menjadi sebuah hantaman keras di dada ketika Gita melihat siapa yang duduk di hadapan Nando. Seorang wanita muda berambut panjang bergelombang, dengan pakaian yang cukup berani dan riasan wajah yang mencolok. Gita tidak mengenal wanita itu secara pribadi, namun insting seorang istri tidak pernah salah ketika melihat bagaimana cara wanita itu menatap suaminya. Gita terpaku di tempatnya berdiri. Lembar-lembar napasnya mendadak terasa berat dan sesak. Di depan matanya,
Pemandangan yang selama ini hanya ia lihat di dalam drama televisi kini tersaji nyata tanpa penyaringan. Nando dan Siska tidak sekadar makan bersama. Mereka sedang larut dalam dunia mereka sendiri. Sebuah dunia rahasia yang tidak pernah Gita ketahui keberadaannya. Nando terlihat tertawa lepas. Jenis tawa yang sudah jarang Gita lihat di rumah karena alasan lelah bekerja. Tangan Nando terulur di atas meja, menggenggam jemari Siska dengan begitu erat dan mesra. Tidak berhenti di situ, Siska dengan manja menyuapkan sepotong kue ke mulut Nando, yang disambut dengan senyuman penuh damba oleh suaminya. Nando kemudian mengusap sudut bibir Siska dengan ibu jarinya, sebuah gerakan yang sangat intim, penuh dengan afeksi yang seharusnya hanya milik Gita sebagai istri sahnya. Dunia seolah runtuh seketika di bawah kaki Gita. Kantong belanjaan berisi makanan yang baru saja diserahkan oleh pelayan kafe terasa begitu berat di tangannya, seolah menarik seluruh harga dirinya jatuh ke lantai. Setiap tawa yang keluar dari bibir Nando di seberang sana terasa seperti sembilu yang mengiris hatinya tanpa ampun. Wanita yang bersama suaminya itu, gundik suaminya, tampak begitu tanpa beban menikmati kasih sayang dari pria yang setiap malam tidur di samping Gita. Rasa tidak percaya, kecewa, dan amarah yang luar biasa mulai bercampur aduk di dalam dada Gita. Udara di sekitarnya terasa mendingin, namun darahnya berdesir panas. Air mata kebingungan dan rasa sakit mulai menggenang di pelupuk matanya, mengaburkan pemandangan menyakitkan di depannya. Pagi yang ia kira akan menjadi pagi yang penuh kejutan manis untuk suaminya, justru berubah menjadi awal dari badai besar yang akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Gita mengepalkan jemarinya kuat-kuat, mencoba menahan getaran hebat di tubuhnya saat kenyataan pahit itu menghantam kesadarannya sepenuhnya. Suaminya telah berselingkuh. Air mata Gita luruh tanpa suara, membasahi pipinya yang mendadak pucat. Kantong belanjaan berisi makanan sarapan yang ia bawa kini diletakkannya begitu saja di atas meja kosong terdekat. Seluruh tenaganya seolah menguap ke udara. Namun, di balik rasa sakit yang teramat sangat, sebersit rasa ingin tahu dan amarah yang menuntut keadilan mulai membakar dadanya. Ia tidak bisa hanya diam dan berpura-pura tidak melihat apapun. Ketika Nando dan Siska tampak bersiap untuk beranjak dari meja mereka, Gita dengan cepat membalikkan badan, bersembunyi di balik pilar besar kafe. Ia memperhatikan dengan saksama bagaimana suaminya dengan begitu protektif merangkul pinggang Siska keluar menuju area parkir. Dengan tangan yang gemetar, Gita melangkah pelan, mengikuti mereka dari jarak aman. Ia masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan memutuskan untuk membuntuti mobil suaminya. Pikiran Gita berkecamuk sepanjang jalan. Ia berharap Nando hanya mengantarkan wanita itu pulang atau pergi ke suatu tempat untuk urusan pekerjaan yang tidak sengaja melibatkan kemesraan fisik, meski alasan itu terdengar sangat naif. Namun, harapan kosong itu hancur berantakan ketika mobil Nando berbelok memasuki pelataran sebuah hotel mewah bintang 5 di pusat kota. Hotel itu adalah tempat yang sama di mana Nando merayakan ulang tahun pernikahan mereka tahun lalu. Rasa perih kembali menghujam jantung Gita. Gita memarkirkan mobilnya agak jauh. Ia mengenakan kacamata hitam dan menarik syal tipisnya untuk sedikit menyamarkan wajah. Dengan langkah yang dipaksakan tegak meskipun lututnya terasa lemas, Gita berjalan masuk ke dalam lobi hotel yang megah. Aroma wewangian mewah dan alunan musik piano yang tenang di lobi itu terasa sangat kontras dengan badai yang sedang berkecamuk di dalam dadanya. Dari kejauhan, ia melihat Nando berdiri di meja resepsionis, sementara Siska bersandar manja di lengannya. Gita berpura-pura sibuk melihat brosur di dekat pilar lobi sambil menajamkan pendengarannya dan memperhatikan gerak-gerik mereka. Setelah menerima kartu akses kamar, keduanya melangkah menuju lift khusus tamu. Gita menunggu beberapa saat, melihat angka lift bergerak naik, lalu berhenti di lantai 12. Tanpa berpikir panjang, Gita segera menggunakan lift berikutnya untuk menyusul ke lantai yang sama. Ketika pintu lift lantai 12 terbuka, suasana lorong terasa begitu sunyi. Karpet tebal yang melapisi lantai meredam setiap langkah kaki Gita. Ia berjalan perlahan, menatap deretan nomor kamar, hingga matanya menangkap siluet dua orang yang sangat ia kenal di ujung lorong. Nando sedang membuka pintu salah satu kamar premium, dan beberapa detik kemudian, pintu itu tertutup rapat dari dalam. Mereka benar-benar memesan satu kamar bersama.
Detik itu juga, runtuh sudah semua pertahanan Gita. Rasa sedihnya menguap, digantikan oleh gelombang amarah yang meluap-luap. Ia merasa dikhianati, dibohongi, dan diinjak-injak harga dirinya sebagai seorang istri sah. Dengan langkah lebar dan napas yang memburu, Gita berjalan mendekati pintu kamar tersebut. Tangannya sudah mengepal, bersiap untuk menggedor pintu itu sekuat tenaga, berteriak, dan melabrak mereka berdua demi meluapkan seluruh rasa sakit yang menyiksa dadanya. Namun, tepat 1 detik sebelum jemari Gita menyentuh permukaan pintu kayu yang kokoh itu, sebuah tangan yang besar dan kuat tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya dari samping. Gita tersentak kaget. Ia berbalik dengan cepat, siap memarahi siapapun yang berani mengganggu urusannya. Namun, kata-katanya tertahan di tenggorokan saat melihat sosok pria yang menahannya. Pria itu bertubuh tegap, mengenakan setelan jas formal yang sangat rapi, namun tatapan matanya terasa sangat dingin dan tajam. Wajah pria itu tampak tenang, tetapi ada gurat ketegangan yang mendalam di rahangnya. "Lepaskan saya. Jangan ikut campur," bisik Gita setengah berteriak, mencoba melepaskan tangannya dengan gusar. "Tenanglah. Melabrak mereka sekarang hanya akan membuat Anda terlihat lemah," ucap pria itu dengan suara berat yang sangat tenang, namun penuh penekanan. Gita menatap pria itu dengan penuh kemarahan dan kebingungan. "Siapa Anda? Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam sana." "Suami saya. Saya tahu persis apa yang terjadi di dalam," potong pria itu dengan nada datar, seolah sudah terbiasa dengan situasi ini. Ia melepaskan cengkeramannya pada tangan Gita, lalu memperbaiki posisi berdirinya. "Nama saya Arman, dan wanita yang masuk bersama suami Anda adalah istri saya." Bagai disengat listrik, Gita tertegun. Amarahnya mendadak membeku. Ia menatap Arman dengan mata terbelalak. Jadi, pria di depannya ini adalah suami dari Siska, wanita selingkuhan suaminya. Arman mengembuskan napas pendek, lalu menatap pintu kamar hotel dengan tatapan yang sulit diartikan. "Saya sudah mengintai kelakuan mereka sejak lama. Ini bukan pertama kalinya mereka bertemu di sini. Saya tahu betapa hancurnya perasaan Anda saat ini, karena saya sudah melewati fase itu beberapa bulan yang lalu." Gita menggelengkan kepala, air matanya kembali mengalir. "Lalu kenapa Anda diam saja? Kenapa kita tidak dobrak saja pintu ini dan mempermalukan mereka?" Arman melangkah 1 langkah lebih dekat ke arah Gita. Ia menundukkan kepalanya sedikit, mendekatkan wajahnya, lalu berbisik dengan suara yang sangat rendah namun syarat akan otoritas. "Jangan cerai dulu. Ikuti saja rencanaku." Sebelum Gita sempat mencerna kata-kata itu, Arman merogoh bagian dalam jasnya. Pria itu mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat dan sebuah lembaran kertas kecil yang sangat familiar di dunia bisnis. Arman meraih tangan Gita yang masih gemetar, lalu meletakkan amplop dan lembaran kertas itu ke dalam telapak tangan Gita. "Di dalam amplop ini ada uang tunai, dan ini adalah cek atas nama saya senilai 3 miliar rupiah," kata Arman dengan mata yang menatap lurus ke dalam manik mata Gita. "Gunakan ini sebagai langkah awalmu. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah jaminan agar Anda tidak kalah dalam permainan mereka. Jangan hancurkan rencana besar yang sudah saya susun untuk menjatuhkan mereka sampai ke akar-akarnya. Bersabarlah sebentar lagi, Gita." Gita terpaku, menatap lembaran cek bernilai fantastis di tangannya dengan perasaan yang bercampur aduk antara tidak percaya, terkejut, dan bingung yang luar biasa. Tak disangka, ternyata jemari Gita bergetar hebat saat merasakan tekstur kertas cek bernilai 3 miliar rupiah di telapak tangannya. Angka yang tertera di sana bukan sekadar deretan nol yang panjang, melainkan sebuah beban realitas baru yang mendadak menghantam kesadarannya. Di lorong hotel yang sunyi dan berkarpet tebal ini, Gita merasa dunianya baru saja berputar balik secara ekstrim. Beberapa menit lalu ia adalah seorang istri yang hancur karena dikhianati. Namun kini ia berdiri di hadapan seorang pria asing yang menawarkan kekayaan sekaligus rencana balas dendam yang dingin. Gita menatap lembaran cek itu, lalu beralih menatap wajah Arman yang tampak begitu tenang. Terlalu tenang untuk seorang suami yang tahu istrinya sedang berada di dalam kamar hotel bersama pria lain. Apa maksud semua ini? Suara Gita tercekat di tenggorokan.
Nyaris berupa bisikan yang bergetar. 3 miliar? Anda ingin menyuap saya agar saya diam dan membiarkan mereka? Arman mengulas senyum tipis, namun senyuman itu tidak sampai ke matanya. Sorot matanya tetap sedingin es. Menyuap Anda? Tentu tidak. Gita, anggap saja ini adalah modal awal untuk kerjasama kita. Saya tidak meminta Anda untuk diam selamanya. Saya hanya meminta Anda untuk menahan diri di waktu yang tepat. Gita melangkah mundur 1 langkah, mencoba menjauhkan diri dari aura intimidasi yang dipancarkan oleh Arman. Kepalanya terasa pening, berdenyut karena syok yang bertubi-tubi. Saya tidak butuh uang Anda. Yang saya inginkan adalah penjelasan dari Nando. Saya ingin tahu sejak kapan dia mengkhianati pernikahan kami. Dan setelah Anda tahu, apa yang akan Anda lakukan? Tanya Arman dengan nada datar. Namun pertanyaannya menembus langsung ke ulu hati Gita. Anda akan mengetuk pintu itu, menangis, memaki mereka, lalu pulang dengan hati yang hancur. Besok, Nando akan meminta maaf dengan 1000 janji manis, atau yang lebih buruk, dia akan mengurus perceraian dengan menyembunyikan seluruh aset dan harta yang seharusnya menjadi hak Anda. Apakah itu akhir yang Anda inginkan? Pertanyaan Arman membuat Gita tertegun. Kata-kata pria itu seperti tamparan keras yang membangunkannya dari kabut emosi. Gita tahu betul bagaimana watak Nando. Suaminya adalah seorang pria yang cerdik, penuh perhitungan, dan memiliki jaringan hukum yang kuat melalui perusahaannya. Jika Gita bergerak sekarang tanpa persiapan, Nando dengan mudah bisa membalikkan keadaan dan membuat Gita keluar dari pernikahan tanpa membawa apa-apa. Bahkan mungkin dicap sebagai istri yang tidak stabil. Arman memperhatikan perubahan ekspresi di wajah Gita. Ia tahu bahwa argumennya mulai meresap ke dalam pikiran wanita di hadapannya. Siska, istri saya, telah menggunakan uang perusahaan saya untuk membiayai gaya hidupnya, dan sebagian diantaranya mengalir ke bisnis sampingan yang ia bangun bersama Nando. Lanjut Arman dengan suara rendah, membuka sedikit demi sedikit tabir misteri yang menyelimuti hubungan gelap tersebut. Mereka tidak hanya berselingkuh secara fisik, Gita. Mereka sedang mencoba membangun imperium kecil di atas penderitaan kita. Jika kita menghancurkan mereka sekarang hanya dengan skandal moral, mereka bisa dengan mudah membangun kembali hidup mereka di tempat lain. Gita meremas amplop coklat di tangannya. Rasa perih di hatinya kini mulai berbaur dengan rasa geram yang mendalam. Ternyata pengkhianatan ini jauh lebih dalam dan kotor dari yang ia bayangkan. Nando tidak hanya membagi hatinya, tetapi juga telah bermain api dengan finansial dan masa depan mereka. Lalu, apa rencana Anda? Tanya Gita akhirnya, menatap langsung ke dalam manik mata Arman. Ini adalah pertama kalinya Gita menunjukkan ketegasan di tengah badai emosinya. Arman mengangguk kecil, mengapresiasi perubahan sikap Gita. Simpan uang itu. Masukkan ke dalam rekening pribadi yang tidak diketahui oleh Nando. Gunakan uang itu untuk menyewa pengacara terbaik dan penyelidik independen yang akan saya rekomendasikan nanti. Untuk saat ini, kembalilah ke rumah. Berperilakulah seolah-olah pagi ini tidak pernah terjadi apa-apa. Berpura-pura. Gita menggelengkan kepala, merasa ngeri membayangkan harus tersenyum di depan pria yang telah menghancurkan hatinya. Saya tidak tahu apakah saya sanggup menatap wajahnya lagi, Arman. Anda harus sanggup, tegas Arman, selangkah lebih dekat dan menatap Gita dengan sungguh-sungguh. Jadilah istri yang lembut seperti biasanya. Buat Nando merasa aman dan tidak curiga, sehingga dia menjadi lengah. Saat mereka berada di puncak kelengahan mereka, kita akan menarik karpet di bawah kaki mereka sekaligus. Kita akan mengambil kembali semua yang mereka rampas dari kita. Gita terdiam, menatap pintu kamar nomor 1204 yang masih tertutup rapat. Di dalam sana, suaminya sedang bersenang-senang. Sementara di luar sini, ia sedang merajut aliansi rahasia dengan suami dari wanita selingkuhan tersebut. Sebuah takdir yang sama sekali tidak pernah ia duga ketika ia terbangun pagi ini. Dengan perlahan, Gita menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatinya yang rapuh, dan mengangguk pelan kepada Arman. Permainan baru saja dimulai. Langkah kaki Gita terasa begitu berat saat ia menapaki lantai rumahnya kembali. Suasana rumah yang sepi dan rapi, yang beberapa jam lalu terasa menenangkan,
kini mendadak terasa begitu asing dan dingin. Setiap sudut ruangan seolah mengingatkannya pada kebohongan yang telah tersusun rapi selama ini. Di atas meja makan, vas bunga yang ia rapikan tadi pagi seakan menertawakan ketidaktahuannya. Gita berjalan menuju kamarnya dengan tubuh yang letih, bukan karena lelah fisik, melainkan karena jiwanya yang terkuras habis. Ia duduk di tepi ranjang besar mereka, menatap kosong ke arah ruang ganti pakaian. Di dalam tas tangannya, amplop coklat tebal dan cek senilai 3 miliar rupiah dari Arman tersimpan rapat. Uang itu terasa nyata, menjadi satu-satunya bukti bahwa kejadian di lorong hotel mewah tadi bukanlah sebuah mimpi buruk belaka. Aku harus kuat, bisik Gita pada dirinya sendiri, meremas jemarinya yang dingin. Kata-kata Arman terus terngiang di kepalanya seperti mantra. Jadilah istri yang lembut seperti biasanya. Buat Nando merasa aman. Namun, mempraktikannya ternyata 1000 kali lebih sulit daripada mendengarnya. Bagaimana mungkin ia bisa bersikap biasa saja setelah melihat pria yang ia cintai memeluk wanita lain dengan begitu mesra? Gita memejamkan mata, mengatur napasnya yang mulai memburu. Ia tahu, jika ia menyerang Nando dengan kemarahan sekarang tanpa persiapan, ia hanya akan kalah. Nando memiliki segalanya. Posisi, uang yang disembunyikan, dan mungkin strategi hukum yang matang bersama Siska jika suatu saat perselingkuhan ini terbongkar. Gita tidak boleh gegabah. Ia harus meletakkan emosinya di balik topeng yang sempurna. Sore pun berganti malam. Gita memaksa dirinya untuk mandi, mengenakan pakaian rumah yang nyaman, dan bahkan memasak makan malam sederhana. Bau harum masakan memenuhi ruangan, menciptakan ilusi tentang sebuah keluarga yang bahagia. Namun, setiap gerakan Gita terasa mekanis. Jantungnya berdegup kencang setiap kali mendengar suara kendaraan yang lewat di depan rumah. Tepat pukul 7:30 malam, suara deru mobil Nando terdengar memasuki garasi. Jantung Gita seolah berhenti berdetak sesaat. Ia memegang pinggiran wastafel dapur dengan erat, memejamkan mata untuk mengumpulkan seluruh sisa keberaniannya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Pintu depan terbuka, dan suara langkah kaki Nando terdengar mendekat. "Sayang, kamu di dapur?" Suara Nando terdengar begitu hangat, suara yang sama yang selalu membuat Gita merasa aman. Namun kini, suara itu terdengar seperti racun yang manis. Gita membalikkan badannya, memaksakan sebuah senyuman tipis terukir di wajahnya. "Iya, Mas. Aku di sini. Baru saja selesai memasak makan malam." Nando berjalan masuk ke dapur dengan kemeja kerja yang sudah sedikit kusut. Kemeja navy yang sama yang Gita lihat di kafe pagi tadi. Wajah pria itu tampak lelah. Namun ia tetap tersenyum manis saat melihat istrinya. Ia melangkah mendekati Gita, berniat memberikan kecupan di kening seperti ritual harian mereka setiap kali ia pulang kerja. Ketika wajah Nando mendekat, Gita merasakan gejolak hebat di dalam perutnya. Rasa mual dan perih bercampur menjadi satu. Aroma parfum Nando malam ini tercium sedikit berbeda di hidung Gita. Ada samar-samar aroma wewangian wanita yang manis dan pekat yang tertinggal di sana. Aroma milik Siska. Gita harus mengerahkan seluruh kekuatannya agar tidak menghindar atau mendorong suaminya menjauh. Kecupan itu mendarat di kening Gita. Terasa dingin dan hambar. "Kamu masak apa hari ini? Baunya enak sekali," tanya Nando dengan nada santai. Sama sekali tidak menyadari bahwa wanita di hadapannya sedang menahan badai yang siap menghancurkan segalanya. Ia melonggarkan dasinya, lalu duduk di kursi meja makan dengan gestur yang sangat alami. Gita membelakangi Nando, berpura-pura menatap piring di atas meja untuk menyembunyikan getaran di tangannya. "Hanya tumis sayur dan ayam goreng mentega. Mas, makanan kesukaanmu." "Ah, pas sekali. Hari ini rapat di kantor sangat padat dan melelahkan. Aku bahkan tidak sempat makan siang dengan benar," ucap Nando tanpa beban, sambil meraih gelas air putih yang sudah disiapkan Gita. Mendengar kebohongan yang keluar begitu lancar dari mulut suaminya, dada Gita terasa seperti dihantam godam. Tidak sempat makan siang? Pikiran Gita langsung melayang pada bayangan Nando yang sedang tertawa lepas dan menyuap kue bersama Siska di dalam bar kafe yang temaram. Dilanjutkan dengan jam-jam yang mereka habiskan di dalam kamar hotel nomor 1204. Gita mengepalkan tangannya di bawah meja,
Kukunya memutih karena tekanan yang kuat. Di dalam hatinya, rasa cinta yang dulu begitu menggebu-gebu kini perlahan-lahan mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Rasa dingin yang menuntut pembalasan yang setimpal. "Oh ya? Kasihan sekali kamu, Mas," ucap Gita dengan suara yang diatur sedatar dan selembut mungkin, sambil meletakkan mangkuk sayur di depan Nando. Ia menatap suaminya, lurus ke dalam mata pria itu, mencari setitik saja rasa bersalah di sana. Namun, yang ia temukan hanyalah ketenangan seorang pembohong ulung. "Mulai sekarang, aku akan memastikan kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan, Mas," lanjut Gita dengan senyuman misterius yang tidak dimengerti oleh Nando. Permainan sandiwara ini telah resmi dimulai di bawah atap rumah mereka sendiri. Nando menerima mangkuk sayur dari tangan Gita dengan senyuman lebar, sama sekali tidak menangkap makna ganda dari ucapan istrinya. "Terima kasih, sayang. Kamu memang istri yang paling mengerti aku," ujarnya, lalu mulai mengambil nasi dan lauk dengan lahap. Gita duduk di hadapan Nando, berpura-pura menyendok sedikit nasi ke piringnya sendiri. Setiap suapan terasa seperti menelan pasir kering. Tenggorokannya menyempit, namun ia memaksa dirinya untuk tetap mengunyah dan menelan. Di seberang meja, pria yang telah menemaninya selama 4 tahun ini makan dengan begitu tenang, seolah-olah dia baru saja pulang dari medan perjuangan yang suci, bukan dari ranjang pengkhianatan. "Oh ya, Mas." Gita membuka suara setelah beberapa menit keheningan yang mencekam hanya diisi oleh denting sendok dan garpu. "Bagaimana proyek baru di kantormu? Yang sempat kamu ceritakan minggu lalu." Nando menghentikan kunyahannya sejenak, matanya berkedip sekali. Sebuah gestur kecil yang selama ini tidak pernah Gita sadari, namun kini terlihat jelas sebagai tanda bahwa pria itu sedang menyusun kebohongan berikutnya. "Ah, proyek itu masih dalam tahap negosiasi dengan investor, sayang. Cukup rumit dan menyita banyak energi. Makanya akhir-akhir ini aku sering pulang terlambat dan harus menghadiri pertemuan di luar kantor," jawab Nando dengan nada suara yang dibuat seyakinkan mungkin. Gita tersenyum tipis, mengangguk maklum. Di dalam benaknya, potongan-potongan informasi dari Arman tadi siang mulai terhubung. Proyek baru. Apakah ini bisnis sampingan yang dibangun Nando bersama Siska menggunakan uang perusahaan Arman? Jika benar, Nando tidak hanya mengkhianati komitmen pernikahan, tetapi juga sedang bermain di ranah kriminal yang sangat berbahaya. "Begitu ya? Baguslah kalau begitu, Mas. Aku selalu berdoa agar usahamu lancar," kata Gita lembut. Di balik kelembutan itu, Gita bersumpah dalam hati bahwa doa yang ia panjatkan mulai malam ini akan sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Setelah makan malam usai, Nando pamit untuk segera membersihkan diri dan beristirahat di kamar, mengeluhkan tubuhnya yang terasa sangat pegal. Begitu sosok Nando menghilang di balik pintu kamar mandi, senyuman palsu di wajah Gita langsung runtuh. Ia membersihkan meja makan dengan gerakan yang cepat, lalu membawa tas tangannya menuju ruang kerja kecil di sudut rumah yang jarang digunakan pada malam hari. Gita mengunci pintu ruangan tersebut dari dalam. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka tasnya dan mengeluarkan kartu nama kecil yang terselip di balik lembaran cek 3 miliar rupiah. Di kartu nama itu, hanya tertera sebuah nama singkat, Arman, diikuti oleh sebuah nomor ponsel pribadi. Gita menatap nomor itu cukup lama. Menghubungi nomor ini berarti ia secara resmi melangkah masuk ke dalam aliansi gelap yang penuh risiko. Namun, menatap ke depan tanpa arah juga bukan pilihan yang bijaksana. Dengan memantapkan hatinya, Gita meraih ponselnya, mengetik nomor tersebut, lalu mengirimkan sebuah pesan singkat. "Ini Gita. Saya sudah berada di rumah." Nando tidak mencurigai apapun. Apa langkah kita selanjutnya? Tidak butuh waktu lama. Hanya dalam hitungan detik, ponsel Gita bergetar. Sebuah balasan masuk dari Arman. "Bagus. Besok pagi, temui pengacara yang alamatnya saya kirimkan setelah ini. Buka rekening bank baru atas nama ibumu atau orang yang paling kamu percayai. Lalu cairkan cek dari saya ke rekening tersebut. Jangan biarkan ada 1 sen pun yang terdeteksi oleh Nando. Selidiki mutasi rekening suamimu selama 1 tahun terakhir." Gita membaca pesan itu berulang kali. Arahan Arman begitu taktis dan dingin,
menunjukkan bahwa pria itu memang telah merencanakan ini dengan sangat matang. Ada rasa ngeri, namun di sisi lain, ada perasaan lega yang aneh di dalam dada Gita. Ia tidak lagi berjalan sendirian di dalam kegelapan ini. Gita membalas pesan itu dengan satu kata singkat. Dimengerti. Ia kemudian menghapus seluruh riwayat percakapan tersebut dan menyimpan nomor Arman dengan nama samaran toko bahan bangunan di daftar kontaknya. Ketika ia keluar dari ruang kerja, suasana rumah sudah sangat sunyi. Gita melangkah masuk ke dalam kamar tidur utama. Di atas ranjang, Nando sudah tertidur pulas dengan posisi telentang. Napasnya terdengar teratur. Gita berjalan mendekat, berdiri di sisi ranjang sambil menatap wajah suaminya yang terlelap. Wajah yang dulu selalu mendatangkan kedamaian baginya, kini hanya mendatangkan rasa muak yang mendalam. Gita tidak ikut berbaring di sampingnya. Ia memilih untuk duduk di sofa kecil di sudut kamar, menatap kegelapan di luar jendela. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun pernikahan mereka, Gita terjaga hingga fajar, merajut rencana untuk meruntuhkan seluruh kebahagiaan semu yang telah dibangun oleh suaminya. Keesokan harinya, pagi bergulir dengan rutinitas yang tampak sempurna di permukaan. Gita mengantarkan Nando sampai ke pintu depan, bahkan sempat merapikan kerah kemeja suaminya dan memberikan senyuman terbaiknya. Nando, yang sama sekali tidak menyadari bahwa topengnya telah terbongkar, mengecup pipi Gita sebelum melangkah masuk ke dalam mobilnya dan melesat pergi ke kantor. Begitu pagar rumah tertutup rapat, senyuman di wajah Gita langsung memudar. Ia berbalik masuk ke dalam rumah, menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 8 pagi. Waktunya telah tiba untuk memulai pergerakan. Gita segera bersiap-siap. Ia memilih pakaian yang formal namun tidak terlalu mencolok, lalu mengambil tas tangan yang berisi dokumen-dokumen penting miliknya, serta amplop coklat dan cek 3 miliar dari Arman. Tujuan pertamanya pagi ini adalah sebuah bank swasta yang letaknya cukup jauh dari lingkungan rumah dan kantor Nando, untuk menghindari kemungkinan bertemu dengan kenalan mereka. Sepanjang perjalanan, jantung Gita berdegup kencang. Ini adalah pertama kalinya ia melakukan sesuatu yang besar di belakang suaminya. Namun, rasa takut itu segera terkikis oleh bayangan kemesraan Nando dan Siska di kafe dan hotel kemarin. Pengkhianatan itu adalah bahan bakar yang mengubah ketakutannya menjadi keberanian yang dingin. Setibanya di bank, Gita langsung menuju ke bagian customer service. Sesuai dengan instruksi taktis dari Arman semalam, ia tidak membuka rekening atas namanya sendiri. Gita memutuskan untuk membuka rekening baru atas nama ibu kandungnya, seorang wanita parubaya yang tinggal di kota lain dan sama sekali tidak terlibat dalam urusan rumah tangganya. Gita memegang surat kuasa penuh yang sah dari ibunya untuk urusan perbankan tertentu. Proses pembukaan rekening dan pencairan cek berjalan dengan lancar namun memakan waktu yang cukup lama karena nominalnya yang sangat fantastis. Ketika petugas bank mengonfirmasi bahwa dana sebesar 3 miliar rupiah telah berhasil dipindahkan dan aman di dalam rekening tersebut, Gita mengembuskan napas lega yang panjang. Untuk pertama kalinya sejak kemarin, ia merasakan sepercik kekuatan. Uang itu kini menjadi perisai pertamanya. Setelah urusan bank selesai, Gita tidak membuang waktu. Ia segera memacu mobilnya menuju alamat firma hukum yang dikirimkan oleh Arman melalui pesan singkat tersembunyi tadi pagi. Kantor hukum itu terletak di sebuah gedung perkantoran elit di kawasan bisnis kota. Gita melangkah masuk ke dalam kantor yang didominasi oleh interior kayu jati yang elegan dan jajaran buku-buku hukum yang tebal. Di sana, seorang pengacara senior bernama Surya sudah menunggunya di dalam ruang konsultasi privat. Tampaknya, Arman sudah mengatur pertemuan ini sebelumnya. "Selamat siang, Ibu Gita. Silakan duduk," sapa Pak Surya dengan ramah namun profesional. Pria parubaya berkacamata itu memancarkan aura orang yang sangat berpengalaman di bidangnya. Gita duduk dengan tegak, mencoba menutupi kegugupan yang tersisa. "Selamat siang, Pak Surya. Saya rasa Pak Arman sudah menceritakan sedikit tentang situasi saya." Pak Surya mengangguk pelan, lalu melipat kedua tangannya di atas meja. "Benar, Ibu Gita. Pak Arman adalah klien sekaligus rekan bisnis saya, dan beliau telah memberitahu saya garis besar masalah Anda. Namun, saya perlu mendengar langsung dari Anda, apa target utama Anda dalam kasus ini?"
Gita terdiam sejenak. Ia menatap jemarinya, lalu mendongak dan menatap langsung ke mata pengacara itu dengan tatapan yang tajam dan tak tergoyahkan. "Saya ingin bercerai dari Nando, Pak," ucap Gita dengan suara yang tegas dan jelas. "Namun, saya tidak ingin bercerai sekarang dengan tangan kosong. Saya ingin semua bukti perselingkuhannya terkumpul dengan sempurna. Saya juga ingin melacak seluruh aset, rekening rahasia, dan aliran dana yang telah dia sembunyikan dari saya selama ini. Saya ingin memastikan bahwa ketika hari itu tiba, dia tidak punya celah sedikit pun untuk mengelak atau merebut apa yang menjadi hak saya." Pak Surya tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh apresiasi atas ketegasan Gita. "Pilihan yang sangat bijaksana, Ibu Gita." Banyak istri yang langsung bertindak impulsif dan akhirnya kalah di pengadilan karena kekurangan bukti otentik. "Kita akan bermain dengan rapi." Pak Surya kemudian mengeluarkan sebuah berkas kosong dan mulai mencatat poin-poin penting. "Langkah pertama kita adalah mengumpulkan bukti fisik dan digital. Saya akan menugaskan tim penyelidik independen untuk memantau pergerakan suami Anda dan Siska mulai hari ini. Sementara itu, tugas Anda di rumah adalah mengumpulkan data keuangan. Apakah Anda memiliki akses ke laptop atau mutasi rekening pribadinya?" Gita berpikir sejenak, mengingat-ingat kebiasaan Nando di rumah. Nando sering meninggalkan laptop kerjanya di ruang baca pada akhir pekan, dan dia selalu menyimpan beberapa berkas fisik di laci mejanya yang terkunci. "Saya tahu di mana dia menyembunyikan kunci cadangannya." "Bagus," kata Pak Surya. Nadanya terdengar puas. "Cari tahu nomor rekening yang sering dia gunakan secara rahasia. Jangan ambil berkas aslinya. Cukup foto dengan jelas menggunakan ponsel Anda. Ingat, Ibu Gita, di depan suami Anda harus tetap menjadi istri yang tidak tahu apa-apa. Biarkan dia merasa menang untuk sementara waktu." Gita mengangguk paham. Pertemuan siang itu berakhir dengan kesepakatan kerjasama yang matang. Saat melangkah keluar dari gedung perkantoran tersebut, matahari siang menyengat kulitnya. Namun hati Gita terasa sedingin es. Ia menatap ponselnya, melihat nama samaran Arman di sana. Roda rencana balas dendam ini telah resmi berputar, dan Gita tidak akan berhenti sampai Nando dan gundiknya merasakan akibat dari apa yang telah mereka perbuat. Matahari mulai condong ke barat saat Gita tiba kembali di rumah. Perjalanan pulang dari kantor hukum Pak Surya memberikan waktu bagi Gita untuk menata kembali emosinya. Di dalam tasnya kini tidak ada lagi cek atau amplop tebal, melainkan sebuah keyakinan baru yang tertanam kuat. Ia tahu, langkah selanjutnya di dalam rumah ini akan seperti berjalan di atas tali tipis. Salah sedikit saja, Nando akan menyadari bahwa ada yang berbeda dari istrinya. Gita melangkah masuk, melepas sepatu hak tingginya, lalu menggantinya dengan sandal rumah yang empuk. Suasana rumah masih sepi. Nando biasanya baru akan pulang 3 atau 4 jam lagi. Ini adalah waktu luang yang paling sempurna untuk memulai tugas pertamanya dari Pak Surya, mencari bukti keuangan dan nomor rekening rahasia. Gita berjalan menuju ruang baca yang merangkap sebagai ruang kerja pribadi Nando di lantai 2. Ruangan itu bernuansa maskulin dengan dinding berlapis wallpaper abu-abu gelap dan rak buku besar yang dipenuhi literatur bisnis. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kayu jati besar tempat Nando biasa berkutat dengan pekerjaannya di akhir pekan. Jantung Gita mulai berdegup lebih kencang saat ia melangkah mendekati meja tersebut. Ia merasa seperti seorang penyusup di rumahnya sendiri. Namun, ingatan tentang Siska yang menyuapi suaminya dengan manja kembali melintas, menghapus segala keraguan yang sempat mampir. Gita berlutut di samping meja, mengulurkan tangannya ke bagian bawah laci paling bawah. Di sana, di balik sekat kayu yang tersembunyi, terdapat sebuah magnet kecil yang menempelkan sebutir kunci kuningan cadangan. Nando selalu merasa bahwa tempat persembunyian ini sangat aman karena tidak ada orang yang membersihkan bagian bawah meja itu selain dirinya sendiri. Pria itu lupa bahwa Gita adalah wanita yang memperhatikan setiap sudut rumah dengan saksama. Dengan tangan yang sedikit dingin, Gita memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci laci tengah meja kerja Nando. Klik! Suara kecil itu terdengar begitu nyaring di keheningan ruangan. Laci terbuka, menampilkan tumpukan map berkas yang tertata sangat rapi. Gita menarik napas dalam-dalam,
lalu mulai memeriksa berkas-berkas tersebut satu persatu dengan hati-hati agar tidak mengubah urutan atau posisinya. Sebagian besar adalah laporan pajak tahunan keluarga dan sertifikat rumah yang memang sudah Gita ketahui. Namun, di bagian paling belakang, di dalam sebuah map kulit hitam tanpa label, Gita menemukan apa yang dicarinya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar cetakan mutasi rekening dari sebuah bank asing yang tidak pernah Nando sebutkan sebelumnya. Gita membelalakan mata saat melihat angka-angka yang tertera di sana. Ada aliran dana masuk dalam jumlah besar setiap bulannya, dan yang paling mengejutkan adalah beberapa transaksi keluar yang ditujukan kepada sebuah nama, Siska Amelia. Ternyata benar. Gumam Gita lirih. Suaranya tercekat oleh kombinasi rasa sakit dan kemenangan taktis. Nando tidak hanya membiayai apartemen atau kemewahan Siska, tetapi ada juga transfer berkala yang jumlahnya ratusan juta rupiah ke sebuah rekening korporasi bernama SAS and Properties. Ini adalah bukti nyata bahwa mereka sedang menyatukan aset untuk membangun bisnis bersama, persis seperti yang dikatakan oleh Arman kemarin siang di hotel. Gita segera merogoh kantong bajunya, mengambil ponsel, dan menyalakan kamera. Mengingat instruksi Pak Surya dengan sangat jelas, ia tidak mengambil satu lembar kertas pun. Dengan tangan yang diusahakan tetap stabil, Gita memotret setiap lembar mutasi rekening tersebut, memastikan nomor rekening, nama pemilik, tanggal transaksi, dan jumlah nominalnya terlihat dengan sangat jelas dan tajam. Setelah selesai memotret semua dokumen penting itu, Gita mengembalikan map kulit hitam itu ke posisi semula. Ia menutup laci, menguncinya kembali, dan mengembalikan kunci cadangan ke tempat persembunyian magnetisnya di bawah meja. Ia memastikan tidak ada sebutir debu pun yang bergeser dari tempatnya. Gita berdiri, melangkah keluar dari ruang baca, dan menutup pintunya perlahan. Ketika ia kembali ke kamarnya, tubuhnya mendadak lemas. Ia duduk di lantai bersandar pada pintu, menatap layar ponselnya yang kini berisi amunisi berharga untuk menghancurkan kebohongan suaminya. Gita membuka aplikasi pesan instan, mencari kontak dengan nama samaran toko bangunan yang digunakannya untuk Arman. Tanpa membuang waktu, Gita mengirimkan satu persatu foto dokumen keuangan tersebut kepada Arman dan juga Pak Surya melalui jalur komunikasi aman yang sudah disepakati. Hanya butuh beberapa menit sampai ponselnya bergetar di telapak tangannya. Sebuah pesan masuk dari Arman. Kerja bagus, Gita. Data ini lebih dari cukup untuk membuktikan adanya penggelapan aset dari pihak Nando. Tim saya akan mencocokkannya dengan aliran dana yang keluar dari perusahaan saya melalui Siska. Tetap tenang, malam ini bersikaplah seolah-olah kamu hanya istri yang sedang merindukan suaminya. Gita membaca pesan itu, lalu menghapusnya seketika. Ia bangkit berdiri dan berjalan menuju cermin besar di kamarnya. Ia menatap wajahnya sendiri, merapikan rambutnya, dan melatih kembali senyumannya di depan cermin. Topeng itu harus terpasang lagi dengan sempurna, karena beberapa jam lagi, sang pembohong akan pulang ke rumah. Malam kembali merayap di langit kediaman Gita. Detik jarum jam terdengar konstan di ruang tengah, menemani Gita yang kini sedang menata meja makan. Malam ini, ia sengaja memasak sup iga sapi, makanan yang paling disukai Nando jika suaminya itu sedang menghadapi pekan yang padat. Uap hangat dari mangkuk sup mengepul, menyebarkan aroma rempah yang menggugah selera, seolah-olah menciptakan atmosfer rumah tangga yang begitu hangat dan penuh kedamaian. Namun, di balik kehangatan palsu itu, isi kepala Gita sangat bertolak belakang. Setiap kali ia mengingat foto-foto mutasi rekening di ponselnya yang menunjukkan aliran dana ratusan juta kepada Siska, dadanya terasa bergemuruh. Ia harus menguras seluruh energi psikologisnya demi mempertahankan ekspresi wajah yang tenang dan teduh. Pukul 8 malam lewat sedikit. Suara gerbang depan yang digeser menandakan kepulangan Nando. Gita menarik napas panjang, mengembuskannya perlahan, lalu berjalan menuju pintu depan untuk menyambut sang suami. Pintu terbuka, menampilkan sosok Nando yang tampak sedikit kusut. Senyuman tipis langsung mengembang di wajah pria itu saat melihat Gita berdiri menunggunya. "Hai, sayang," sapa Nando sambil melangkah masuk dan mengecup sekilas pipi Gita. "Hai, Mas. Kamu kelihatan capek sekali hari ini," ucap Gita dengan nada suara yang lembut, persis seperti perannya selama 4 tahun ini. Ia menerima tas kerja Nando,
merasakan bobot tas itu yang biasanya berisi laptop tempat data-data perusahaan disimpan. Iya, rapat dengan beberapa mitra luar kota benar-benar menyita waktu. Berkasnya banyak sekali yang harus ditinjau, jawab Nando sembari melonggarkan ikatan dasinya dan melepas sepatu. Pria itu mengendus udara, lalu matanya berbinar. Wah, kamu masak sup iga? Iya, aku tahu kamu pasti lelah. Mandilah dulu dengan air hangat, setelah itu kita makan bersama, kata Gita, memberikan perhatian yang tampak begitu tulus. Nando mengangguk senang, mengacak rambut Gita dengan sayang sebelum melangkah naik ke lantai 2 menuju kamar mandi. Begitu punggung Nando tak lagi terlihat, Gita menatap tas kerja di tangannya dengan tatapan yang dingin. Ia membawa tas itu ke ruang tengah, meletakkannya di atas sofa, lalu kembali ke dapur untuk menyiapkan mangkuk. Setengah jam kemudian, mereka berdua sudah duduk berhadapan di meja makan. Nando makan dengan sangat lahap, menyendok kuah sup yang hangat ke mulutnya berulang kali. Suasana makan malam itu diisi oleh obrolan-obrolan ringan mengenai cuaca dan urusan rumah tangga biasa. Gita sengaja tidak menanyakan hal-hal yang terlalu spesifik mengenai pekerjaan agar Nando tidak menaruh curiga sedikit pun. Namun, di tengah-tengah makan malam, ponsel Nando yang diletakkan di atas meja tiba-tiba bergetar pendek. Layarnya menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan baru. Gita, yang duduk tepat di hadapan Nando, secara refleks melirik ke arah layar tersebut. Meskipun posisi ponsel itu agak miring, mata Gita yang tajam sempat menangkap nama pengirim yang tertera di sana sebelum Nando dengan gerakan cepat membalikan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah. Nama pengirim itu tertulis, Siska Amelia. Jantung Gita berdegup kencang. Ada desir panas yang menjalar di punggungnya. Ia meremas sendok di tangannya kuat-kuat di bawah meja, berusaha sekuat tenaga menjaga agar otot-otot wajahnya tidak menegang. Nando berdeham kecil, mencoba bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, lalu melanjutkan makannya dengan senyuman yang sedikit dipaksakan. Ah, pesan dari grup rekan kerja. Biasa, urusan kantor yang tidak ada habisnya, ujar Nando berkilah, mencoba menenangkan suasana yang sebenarnya hanya ia yang merasa cemas. Gita tersenyum manis, mengangguk santai. Oh, begitu ya. Pekerjaanmu memang sedang padat-padatnya akhir tahun ini ya, Mas. Jangan lupa jaga kesehatan. Aku tidak mau kamu jatuh sakit karena terlalu memikirkan proyek luar kantormu itu. Nando tampak sedikit terkejut mendengar ucapan Gita. Namun ia segera menguasai diri. Tentu, sayang. Terima kasih atas perhatianmu. Kamu adalah dukungan terbesar dalam hidupku. Mendengar kalimat manis yang keluar dari mulut seorang pria yang baru saja menerima pesan dari wanita selingkuhannya membuat Gita merasa muak hingga ke hulu hati. Kalimat itu terasa seperti racun yang dibungkus madu. Namun, di dalam hatinya yang paling dalam, Gita berbisik bahwa waktu Nando untuk bisa tersenyum tanpa beban seperti ini sudah tidak lama lagi. Setiap kebohongan yang diucapkan Nando malam ini hanya akan mempertebal berkas tuntutan yang sedang disiapkan oleh Pak Surya di luar sana. Makan malam yang penuh kepalsuan itu akhirnya berlalu. Nando, yang tampak kekenyangan dan kelelahan, pamit untuk segera tidur lebih awal. Sebelum memejamkan mata, ia sempat menggenggam tangan Gita dan mengucapkan terima kasih atas sup iga yang lezat. Gita hanya membalas dengan anggukan lembut dan senyuman yang merekah di bibir, seolah-olah ia adalah pelabuhan damai tempat Nando pulang. Namun, begitu napas suaminya mulai terdengar teratur dalam tidurnya, senyuman Gita lenyap seketika. Gita melangkah pelan keluar dari kamar utama, menutup pintu dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Ia berjalan menuju ruang keluarga di lantai bawah yang kini sunyi senyap. Kegelapan malam yang menembus jendela kaca seakan merefleksikan suasana hatinya yang dingin dan penuh perhitungan. Ia duduk di sofa, meraih ponselnya, dan membuka folder tersembunyi tempat ia menyimpan semua tangkapan layar dan nomor kontak penting. Tepat pukul 11 malam, ponsel Gita bergetar lembut di telapak tangannya. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang disamarkan sebagai toko bangunan. Itu adalah Arman. Gita segera menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinganya. "Halo, Arman," bisik Gita dengan suara yang sangat rendah, memastikan suaranya tidak akan terdengar sampai ke lantai atas. "Gita,
Terdengar suara berat Arman di ujung telepon. Terdengar sangat tenang namun syarat akan ketegasan. Saya sudah menerima foto dokumen yang kamu kirimkan siang tadi. Tim audit independen saya sudah mulai mencocokkannya dengan laporan keuangan internal perusahaan saya. Lalu, apa hasilnya? Tanya Gita, menahan napas menanti jawaban. Persis seperti dugaan kita. Siska secara bertahap memindahkan dana proyek dengan kedok vendor fiktif, dan rekening SAS and Properties milik suamimu adalah muara dari aliran dana tersebut. Mereka sedang bersiap untuk mencuci uang itu melalui pembelian beberapa aset properti baru atas nama Siska dalam beberapa minggu ke depan. Jelas Arman. Ada jeda sejenak sebelum ia melanjutkan. Mereka pikir mereka sangat cerdik, Gita. Mereka mengira kita berdua adalah orang bodoh yang bisa mereka kelabuhi dengan mudah. Mendengar konfirmasi tersebut, Gita merasakan campuran antara rasa perih yang kembali menusuk hatinya dan kepuasan yang dingin. Nando benar-benar memanfaatkan ketulusannya selama ini untuk membangun masa depan bersama wanita lain dengan cara yang kotor. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Gita, menjepit ponselnya di antara telinga dan bahu, sementara jemarinya meremas bantal sofa. Biarkan mereka melangkah satu tahap lagi, ucap Arman dengan nada yang hampir menyerupai bisikan ular yang mematikan. Jangan halangi jika Nando meminta izin untuk pergi keluar kota atau mengadakan pertemuan di akhir pekan ini. Siska baru saja memesan tiket perjalanan ke sebuah resor di luar kota untuk akhir pekan depan. Nando pasti akan mencari alasan untuk menyusulnya. Gita memejamkan mata, merasakan dadanya yang sesak. Dia pasti akan beralasan ada dinas luar atau rapat dengan investor lagi. Tepat sekali. Dan saat itulah kita akan menjebak mereka di tempat. Pak Surya sudah menyiapkan draft gugatan berlapis, bukan hanya gugatan cerai dan pembagian harta, tetapi juga tuntutan pidana atas penggelapan aset dan pencucian uang. Uang 3 miliar yang saya berikan kemarin, pastikan sudah aman di rekening ibumu, karena kita akan membutuhkan dana itu untuk mengunci semua pergerakan hukum mereka agar mereka tidak bisa menggunakan pengacara papan atas, kata Arman panjang lebar. Gita menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap serpihan kekuatannya. Aku mengerti, Arman. Uangnya sudah aman. Aku akan terus memainkan peranku di rumah ini dengan sempurna. Bagus. Kamu adalah wanita yang kuat. Gita, jangan biarkan air mata menghalangi keadilan yang pantas kamu dapatkan. Kita bicarakan detailnya lagi besok melalui Pak Surya, ucap Arman sebelum akhirnya mengakhiri panggilan. Gita menurunkan ponselnya, menatap layar yang kini menggelap. Keheningan malam kembali menyelimuti dirinya. Di atas sana, suaminya sedang tidur dengan tenang di ranjang yang mereka bagi bersama. Di dalam dada Gita, rasa cinta yang dulu menggebu kini telah sepenuhnya mati, digantikan oleh fondasi beton berupa rencana balas dendam yang rapi dan tak tergoyahkan. Permainan catur ini berjalan lambat, namun Gita tahu pasti, pada akhirnya, dialah yang akan mengucapkan kata skakmat. Pagi hari di akhir pekan selalu menjadi waktu yang paling dinantikan oleh Gita di masa lalu. Biasanya, mereka akan menghabiskan waktu bersama dengan bersepeda santai di sekitar kompleks atau memasak menu sarapan baru bersama. Namun, Sabtu pagi kali ini terasa sangat berbeda. Ketegangan yang tak kasat mata menyelimuti udara di antara mereka. Meskipun Nando tampaknya terlalu sibuk dengan dunianya sendiri untuk menyadari hal tersebut. Gita sedang menyeduh kopi di dapur ketika Nando melangkah masuk dengan setelan pakaian yang tampak terlalu rapi untuk sekadar akhir pekan di rumah. Pria itu mengenakan kemeja polo semi-formal dan jam tangan terbaiknya. Wajahnya menampilkan ekspresi yang sengaja dibuat tampak penuh beban pikiran. "Sayang," panggil Nando, berjalan mendekati konter dapur dan menerima cangkir kopi yang disodorkan oleh Gita. "Ada sesuatu yang harus aku bicarakan." Gita membalikkan badan, menyandarkan tubuhnya pada konter dengan senyuman lembut yang terlatih sempurna. "Iya, Mas, ada apa?" Kelihatannya serius sekali. Nando menyesap kopinya sedikit, lalu mengembuskan napas panjang, memainkan perannya sebagai suami yang berdedikasi tinggi pada pekerjaan. "Ini tentang proyek dengan investor yang kemarin aku ceritakan. Pihak vendor utama tiba-tiba meminta pertemuan tatap muka mendadak untuk menandatangani beberapa berkas jaminan. Masalahnya,
Pertemuannya diadakan di sebuah resor di kawasan Puncak karena sang investor sedang berlibur di sana bersama keluarganya. Gita mendengarkan setiap untayan kalimat itu dengan saksama. Di dalam kepalanya, suara Arman semalam kembali terngiang. Siska baru saja memesan tiket perjalanan ke sebuah resor di luar kota. Nando pasti akan mencari alasan. Kebohongan Nando mengalir begitu mulus, nyaris tanpa celah bagi siapapun yang tidak mengetahui kebenarannya. Oh ya? Harus akhir pekan ini, Mas? Gita bertanya dengan nada suara yang sedikit kecewa yang sengaja dibuat-buat, agar Nando berpikir bahwa istrinya masih sangat bergantung padanya dan tidak mencurigai apapun. Padahal aku baru saja berencana mengajakmu menonton film baru besok. Nando segera meletakkan cangkir kopinya dan menggenggam kedua tangan Gita, menatapnya dengan pandangan penuh permohonan yang palsu. Aku benar-benar minta maaf. Sayang, aku juga ingin sekali bersantai di rumah bersamamu. Tapi proyek ini sangat krusial untuk masa depan kita, untuk masa depan perusahaan kita juga. Jika ini sukses, kita bisa mengambil liburan panjang kemanapun kamu mau setelah akhir tahun. Aku berjanji. Untuk masa depanmu dan Siska, batin Gita bergejolak, merasakan rasa muak yang hebat menyengat dinding lambungnya. Namun, ia menarik napas dalam-dalam dan mempertahankan binar matanya yang tampak penuh pengertian. Baiklah kalau begitu, Mas, ucap Gita akhirnya, memberikan anggukan pelan. Aku tidak mau menjadi penghalang bagi pekerjaanmu. Kapan kamu harus berangkat? Siang ini, setelah makan siang, jawab Nando, tampak sangat lega karena izin dari istrinya didapatkan dengan begitu mudah. Pria itu mengecup kening Gita dengan cepat. Terima kasih banyak, sayang. Kamu memang istri yang paling pengertian di dunia. Gita tersenyum manis menatap suaminya yang kini bergegas naik ke lantai atas untuk mengemas beberapa pakaian ke dalam tas jinjingnya. Begitu Nando berbalik membelakanginya, senyuman di wajah Gita langsung padam, digantikan oleh tatapan yang setajam silet. Gita segera berjalan ke sudut dapur, mengambil ponselnya yang tersembunyi di balik wadah bumbu. Dengan gerakan cepat, ia mengetik pesan singkat kepada Arman dan Pak Surya. Umpan sudah dimakan. Nando baru saja meminta izin untuk pergi ke resor di Puncak siang ini dengan alasan pertemuan investor mendadak. Hanya dalam hitungan detik, balasan dari Arman masuk. Bagus. Tim saya dan penyelidik dari Pak Surya sudah bersiap di sekitar lokasi resor sejak pagi ini. Siska sudah melakukan check-in 1 jam yang lalu. Begitu Nando tiba di sana, semua pergerakan mereka akan didokumentasikan sebagai bukti hukum mutlak. Bersiaplah, Gita. Akhir pekan ini akan menjadi awal dari akhir sandiwara mereka. Gita meremas ponselnya, menatap ke arah tangga tempat suara langkah kaki Nando terdengar sedang turun kembali membawa tas pakaiannya. Detik-detik menuju kejatuhan pria yang mengkhianatinya kini sudah di depan mata, dan Gita siap menyaksikan setiap momennya dari balik layar yang ia kendalikan sendiri. Siang itu, deru mobil Nando perlahan menjauh dari pelataran rumah, meninggalkan kepulan asap tipis dan keheningan yang mencekam bagi Gita. Setelah pintu gerbang otomatis tertutup rapat, Gita berdiri terpaku di ruang tengah. Rumah besar ini kini terasa sangat luas, namun tak lagi terasa hangat. Di dalam dada Gita, debar jantungnya bukan lagi debaran karena rasa takut, melainkan ketegangan seorang panglima perang yang tahu bahwa pasukannya sudah mengepung benteng musuh. Gita berjalan perlahan menuju kamar tidurnya, mengganti pakaian rumahnya dengan setelan blazer hitam yang elegan namun tak mencolok, pakaian yang ia siapkan khusus untuk hari ini. Ia meraih tas tangannya, memastikan ponselnya terisi daya penuh, dan memeriksa kembali dokumen penting yang diberikan Pak Surya tempo hari. Semua sudah siap. Tepat pukul 2 siang, ponsel di atas meja riasnya bergetar panjang. Sebuah panggilan tanpa nama masuk, namun Gita tahu persis siapa di balik nomor rahasia tersebut. Halo, Arman. Ucap Gita setelah menggeser layar ponselnya. Gita, suamimu baru saja melewati gerbang utama resor. Suara Arman terdengar dari seberang sana, begitu tenang namun syarat dengan kalkulasi yang matang. Penyelidik kami sudah mengambil foto saat dia turun dari mobil dan disambut langsung oleh Siska di lobi luar. Mereka saat ini sedang menuju ke pondok privat di bagian belakang resor. Gita memejamkan mata sesaat.
Rasa perih yang dulu sempat mencabik hatinya kini berganti menjadi sebuah kepasrahan yang dingin. Apakah semua alat perekam dan bukti hukum sudah dipersiapkan oleh tim Pak Surya? Semua sudah terpasang dan terdokumentasi dengan rapi. Gita, mulai dari manifest pemesanan kamar atas nama Siska yang dibayar menggunakan kartu kredit perusahaan saya, hingga aliran dana operasional yang dikirimkan Nando pagi tadi dari rekening rahasia SAS and Properties. Jawab Arman. Ada jeda sejenak sebelum suara beratnya kembali terdengar. Sekarang, giliran kita untuk melangkah ke sana. Pak Surya sudah menunggu di mobil di depan kompleks rumahmu. Aku turun sekarang, jawab Gita tegas. Gita mematikan ponselnya, menarik napas dalam-dalam untuk terakhir kalinya di dalam rumah yang penuh dengan kenangan palsu itu. Saat ia melangkah keluar dan mengunci pintu rumah, ia tahu bahwa ketika ia kembali nanti, status dan jalannya hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di luar pagar, sebuah mobil sedan hitam dengan kaca gelap sudah terparkir rapi. Pintu belakang terbuka, dan Gita langsung masuk ke dalam. Di sana, duduk Pak Surya dengan kacamata minusnya, sedang meninjau selembar kertas draft gugatan final. Di kursi kemudi, Arman duduk dengan tatapan lurus ke depan, sesekali melirik Gita dari spion tengah. Selamat siang, Ibu Gita. Hari ini adalah penentu dari seluruh kerja keras kita beberapa minggu terakhir. Sapa Pak Surya dengan anggukan hormat. Semua dokumen penggelapan uang, pencucian aset, serta bukti pelanggaran komitmen pernikahan sudah dijilid rapi di dalam map ini. Begitu kita tiba di lokasi, kita memiliki kekuatan hukum penuh untuk melakukan konfrontasi. Gita mengangguk. Jemarinya bertaut erat di atas pangkuannya. Terima kasih, Pak Surya. Saya sudah siap menghadapi mereka. Mobil pun melaju membelah jalanan kota menuju kawasan perbukitan tempat resor mewah itu berada. Sepanjang perjalanan, kabut tipis mulai turun menemani laju kendaraan, seolah mencerminkan tabir kebohongan Nando dan Siska yang sebentar lagi akan tersingkap sepenuhnya. Gita menatap keluar jendela, mengamati pohon-pohon yang bergerak mundur. Di dalam hatinya, ia menghitung waktu. Jaring-jaring yang ia tebar bersama Arman kini sudah merapat, mengunci ruang gerak dua orang yang telah mengkhianati ketulusan mereka. Waktu pembalasan yang elegan sudah di depan mata. Kabut tebal khas pegunungan menyambut kedatangan mobil hitam yang membawa Gita, Arman, dan Pak Surya di pelataran resor mewah itu. Udara dingin yang menusuk kulit sama sekali tidak sebanding dengan kebekuan yang ada di dalam hati Gita. Langkah kakinya begitu mantap saat turun dari mobil, diikuti oleh Arman yang berjalan tegap di sampingnya dan Pak Surya yang membawa tas jinjing berisi tumpukan berkas hukum. Dipandu oleh penyelidik swasta yang sudah berjaga di lokasi, mereka berjalan menyusuri jalan setapak berbatu menuju kawasan pondok privat di bagian paling belakang resor. Tempat itu sangat asri dan tenang, dikelilingi pohon-pohon pinus yang tinggi, tempat yang sempurna untuk menyembunyikan sebuah rahasia besar, atau dalam kasus ini, tempat yang sempurna untuk mengakhiri sebuah sandiwara. Mereka berhenti di depan sebuah pondok kayu bernomor 105. Melalui celah jendela kaca yang tertutup tirai tipis, terlihat dua siluet yang sedang duduk bersanding di sofa. Gita menoleh ke arah Arman, yang memberikan anggukan kecil penuh keyakinan. Tanpa ada keraguan sedikit pun, Gita melangkah maju dan mengetuk pintu pondok itu dengan ketukan yang tegas dan berwibawa. Tok, tok, tok. Keheningan sempat tercipta selama beberapa detik dari dalam ruangan sebelum terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Pintu pun terbuka, menampilkan sosok Nando yang hanya mengenakan kemeja santai tanpa kancing atas. Senyuman kasual yang terpasang di wajah Nando mendadak lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi pucat pasi bagai melihat hantu ketika matanya menangkap sosok Gita berdiri di depannya. Gita, kamu kenapa bisa di sini? Suara Nando terbata-bata, tenggorokannya mendadak kering. Gita tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya dengan pandangan dingin yang menghujam. Dengan gerakan anggun, Gita mendorong pintu lebih lebar dan melangkah masuk ke dalam pondok, diikuti oleh Arman dan Pak Surya. Di dalam ruangan, Siska yang sedang memegang cangkir teh langsung berdiri dengan wajah yang tak kalah syok. Namun, kepanikan Siska berubah menjadi ketakutan yang mutlak ketika melihat sosok pria yang berjalan di belakang Gita. Mas Arman, pekik Siska,
Suaranya melengking tinggi akibat rasa tidak percaya yang luar biasa. Nando memandang Gita dan Arman secara bergantian, mencoba mencari celah untuk membela diri. Sayang, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku di sini hanya untuk urusan proyek, dan Siska. Cukup, Nando. Potong Gita dengan suara yang sangat tenang namun syarat akan penekanan. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan histeris. Ketenangan Gita justru membuat atmosfer di dalam ruangan itu terasa sangat mengintimidasi. Jangan menghina kecerdasanku lagi dengan kebohongan-kebohongan konyolmu. Pak Surya maju selangkah, meletakkan map tebal berwarna hitam di atas meja kopi dengan dentuman yang tegas. Bapak Nando dan Ibu Siska, ujar Pak Surya dengan suara baritonnya yang profesional. Saya adalah kuasa hukum dari Ibu Gita. Di dalam map ini terdapat seluruh bukti otentik mengenai hubungan gelap Anda berdua yang telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun. Namun, yang lebih penting dari itu, Pak Surya membuka map tersebut, menampilkan lembar-lembar dokumen keuangan. Kami memiliki bukti lengkap mengenai penggelapan dana perusahaan milik Bapak Arman yang dialirkan ke rekening SAS and Properties milik Anda, Bapak Nando, sebagai bentuk pencucian uang. Nando melangkah mundur, lututnya terasa lemas. Ia menatap lembaran-lembaran kertas yang menampilkan foto transaksi rahasianya, nomor rekening tersembunyinya, hingga foto-fotonya bersama Siska di kafe dan hotel tempo hari. Semuanya tercetak dengan sangat jelas dan sah secara hukum. Siska, apa maksud semua ini? Nando menatap gundiknya dengan kemarahan yang mulai membuncah, menyadari bahwa bisnis rahasia mereka telah hancur total. Siska sendiri sudah gemetar di sudut ruangan, menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Mas Arman, tolong maafkan aku. Aku hilaf. Aku bisa jelaskan semuanya. Arman menatap istrinya dengan pandangan yang sangat dingin, seolah Siska adalah orang asing yang tak berarti. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Siska, surat gugatan cerai kita sudah didaftarkan. Dan mulai Senin besok, tim audit dan kepolisian akan memproses kasus penggelapan uang yang kamu lakukan di perusahaan. Kamu dan Nando akan menghadapi tuntutan pidana bersama-sama. Nando bersimpuh di depan Gita, mencoba meraih jemari istrinya dengan putus asa. Gita, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku mencintaimu. Rumah tangga kita tidak boleh hancur karena ini. Aku berjanji akan meninggalkan Siska dan mengembalikan semua uang itu. Gita menarik tangannya menjauh dari jangkauan Nando, menatap pria yang pernah ia cintai itu dengan rasa muak yang tak lagi bisa disembunyikan. Cinta tidak dibangun di atas kebohongan, Nando. Dan pengkhianatanmu terlalu besar untuk dimaafkan. Ucap Gita dengan nada yang dingin dan final. Semua aset yang kamu sembunyikan telah dibekukan. Uang 3 miliar yang awalnya ingin kamu gunakan bersama Siska untuk membeli properti baru, kini sudah aman di tempat yang tidak akan pernah bisa kamu sentuh. Kamu akan keluar dari pernikahan ini tanpa membawa apa-apa, kecuali nama baikmu yang sudah hancur. Gita membalikkan badannya, menolak untuk melihat wajah suaminya yang kini meratapi kehancurannya sendiri. Bersama Arman dan Pak Surya, Gita melangkah keluar dari pondok tersebut, meninggalkan Nando dan Siska yang saling menyalahkan di dalam ruangan yang kini terasa seperti penjara bagi mereka berdua. Saat melangkah kembali menyusuri jalan setapak, kabut di sekitar resor perlahan-lahan mulai terangkat, membiarkan sinar matahari menembus rimbunnya pepohonan. Gita menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar yang mengisi paru-parunya. Rasa sesak yang membelenggu dadanya selama berminggu-minggu kini telah menguap sepenuhnya. Ia memang telah kehilangan sebuah pernikahan yang ia kira sempurna, namun ia telah mendapatkan kembali harga diri, kekuatan, dan kebebasannya dengan cara yang paling elegan. Di sampingnya, Arman memberikan senyuman tipis, sebuah tanda penghormatan atas keberanian wanita itu. Gita tahu, babak kelam dalam hidupnya telah berakhir, dan kini ia siap membuka lembaran baru yang jauh lebih cerah tanpa ada lagi bayang-bayang pengkhianatan. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini.
Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.